Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Sesungguhnya peperangan antara ahlul haq dengan ahlul batil itu telah berlangsung sekian lama. Peperangan itu dimulai pertama kali ketika iblis laknatullah alaih menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabiullah Adam alaihi salam dengan lancang jari, kurang ajar. Iblis laknatullah alaih memukulkan genderang perangnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Dan hal tersebut diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan Bani Adam seluruhnya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang beribadah kepadamu. Demikian pula hal tersebut diabadikan di dalam surah yang lain, di mana iblis laknatullah alaihi menyatakan, laqudanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsaruhum syakirin. Maka karena telah engkau tetapkan aku sebagai makhluk yang sesat ya Allah, maka sungguh-sungguh aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus. Sungguh-sungguh aku akan duduk di atas jalanmu yang lurus, bukan untuk mengikutinya, tetapi untuk menghalang-halangi manusia berjalan di atasnya. Wa yaqta'uhu ala salik, menghalanginya, memotong jalan orang yang berjalan di atas jalan tersebut. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan datangi mereka dari arah depannya, wa min khalfihim, dan dari arah belakangnya, wa an aymanihim, aku datangi dari arah kanannya, wa an syama'ilihim, dan aku datangi dari arah kirinya. Fala tajidu aktsaruhum syakirin, maka engkau akan dapati kebanyakan mereka bukan termasuk orang-orang yang bersyukur. Dikatakan, ditafsirkan oleh para ulama dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, min baini aidihim, dari arah depannya, yang dimaksudkan darinya adalah ashkakahum fi amri akhiratihim, yakni diragukan tentang perkara akhirat mereka, diragukan tentang hari kiamat, diragukan tentang perkara ghaib yang ada di hadapan mereka. Dan demikianlah sifatnya orang-orang yang zalim, telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka melihat hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat jauh, tetapi kami melihatnya sesuatu perkara yang amat dekat sekali. Sehingga orang-orang zalim ini menunda-nunda taubat, senantiasa berbuat maksiat,
dan bergantung kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha. Dan hal tersebut adalah sesuatu maghrur, sesuatu yang tertipu, sesuatu yang muhal, yang mustahil untuk terjadi. Yarju najata, tarju najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam yajri alal yabasi. Mereka menginginkan keselamatan tetapi tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di daratan. Tsumma la'atiyannahum, kemudian iblis akan mendatangi mereka dari arah depannya, wa min khalfihim, dan dari arah belakangnya. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, dari arah belakangnya yang dimaksudkan dengannya adalah arghabahum fi amri dunyahum, dibuat dia cinta tentang perkara dunia, dibuatnya cinta mau menghalalkan apa saja demi mendapatkan perkara dunia. Kemudian disebutkan wa an aimanihim, dan akan aku datangi dari arah kanannya. Dari arah kanannya ditafsirkan pula oleh Ibnu Abbas, yang dimaksudkan adalah asbahum fi amri dinihim, yakni dikaburkan tentang perkara agamanya. Dikaburkan tentang perkara agamanya. Ketika tadi dari arah depannya diragukan tentang perkara akhiratnya. Semisal seorang mau jihad, kamu benar mau jihad, ya, jangan-jangan akhirat itu tidak ada. Kemudian ketika orang tersebut mengatakan, ya bismillah saya mau jihad, kemudian didatangi dari arah belakangnya, kamu benar mau jihad, engkau meninggalkan anak istrimu, ketika engkau mati istrimu akan dinikahi oleh orang lain, anakmu akan menjadi seorang yang yatim, kemudian hartamu akan dibagi-bagikan. Kemudian ketika orang tersebut tidak terpengaruh dengan ajakan tersebut, saya menginginkan akhirat, maka kemudian didatangi dari arah kanannya, engkau mau jihad, maka sudah nggak usah jauh-jauh, tetangga kita ini orang kafir, sikat saja ini, ya. Daripada jauh-jauh, tetangga kita ini orang kafir, sikat saja, ya. Diajari perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Padahal yang namanya jihad adalah ibadah, suatu darah yang akan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ ada aturan-aturannya, ada kaidah-kaidahnya. Dan bahkan Rasul alaihi wassalatu wassalam menyatakan, barang siapa yang mengganggu kafir dhimmi atau kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ikhwani fiddin azakumullah. Maka dari itu seharusnya kita belajar, kita mengenal agama kita lebih dekat, supaya tidak dikaburkan. Seorang ingin puasa, maka diarahkan oleh syaitan kepada puasa-puasa yang tidak diajarkan oleh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Puasa mati geni, kemudian puasa mutih, dan puasa-puasa yang lainnya yang tidak pernah diajarkan oleh beliau alaihi wassalatu wassalam. Kemudian didatangkan dari arah kirinya, maka ditafsirkan oleh Abu Saleh, dari arah kirinya yang dimaksud ialah dibuat indah kemaksiatan-kemaksiatan di matanya, dihasung untuk senantiasa berbuat, dihasung untuk segera mengerjakannya. Maka dari itu ikhwani fiddin azakumullah, tidaklah seorang bangun di pagi hari kecuali syaitan akan duduk di hadapannya dan menyatakan, tenang saja, innallaha ghafurur rahim, tenang saja sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika bisikan ini masuk kepada telingamu, masuk kepada hatimu, maka hendaknya kalian membaca firman Allah Ta'ala, inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ya benar, aku maha pengampun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada siapa? Liman taba, kepada siapa saja yang mau bertobat. Wa amanah, kemudian mau beriman. Wa amila salihan, dan beramal dengan amalan soleh untuk menutupi keburukan-keburukan yang telah lalu. Thumma ihtada, kemudian mau mengikuti petunjuk, yakni tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya. Bukan kepada mereka yang terus-menerus berbuat dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil juga perlu diperhatikan. Karena sesungguhnya ikhwani fiddin azakumullah, seorang itu tergelincir bukan dengan batu tapi karena kerikil. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, ketika syaitan menghalang-halangimu dari arah rizkimu, engkau mau berinfak, maka engkau akan fakir, engkau akan kekurangan dan yang semisalnya. Maka hendaklah kalian membaca firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha
tidaklah binatang melata pun kecuali Allah yang mengurus rizkinya. Tidak perlu khawatir tentang rizki. Allah tidak menakut-nakuti kita dengan kemiskinan, tapi Allah menakut-nakuti kita dengan api neraka. Bahkan Arab Badui sekalipun, sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasul alaihi wassalatu wassalam dan syariat ini, mereka sangat mengetahui perkara tersebut. Ada sebuah syair Arab mengatakan, ay abdu min ainal maniyati makhrabu idza kana rabbi fis sama'i qadahu. Wahai hamba, dari arah mana engkau gelisah, engkau ketakutan, engkau khawatir ketika Rabbmu dari atas langit yang mengurus rizkimu. Kemudian ketika syaitan mendatangimu dari arah yang lain, menginginkan engkau untuk berbuat maksiat dan yang semisalnya, maka bacalah firman Allah Ta'ala, wahila bainahum wa baina ma yastahun. Kelak mereka akan dihalangi dari apa-apa yang mereka inginkan. Di api neraka mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika mereka telah bernikmat-nikmat di dalam kehidupan dunia ini. Dan ikhwani fiddin azakumullah, ketika kita berjalan di jalan ini, sesungguhnya jalan ini bukan jalan yang berbunga, tetapi jalan yang menakutkan, yang iblis telah duduk di atasnya dan menakut-nakuti manusia untuk berjalan di atasnya. Maka bacalah firman Allah Ta'ala ketika engkau merasa bersendirian, ma'alladzina na'amallahu alaihim minan nabi wasiddiqina wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Bersama orang-orang yang diberi nikmat atas mereka dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan mereka orang-orang yang soleh. Sesungguhnya mereka itu adalah sebaik-baik teman seperjalanan. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, walhamdulillahi ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu rabbi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin azakumullah, sesungguhnya iblis selalu menakut-nakuti kita dengan keburukan. Dan ketahuilah, sesungguhnya janji-janji iblis itu adalah suatu yang dusta, dan angan-angan yang diberikan adalah sesuatu yang muhal, yang mustahil. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumu syaitanu illa ghurura. Mereka itu memberikan kalian janji-janji dan angan-angan, tidaklah yang diberikan oleh iblis berupa janji-janji dan angan-angan yang muhal itu kecuali sekedar tipu daya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kalian dengan surga dan ampunannya. Maka janganlah kalian tertipu dengan janji-janji dan angan-angan yang diberikan oleh iblis. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan hal yang demikian, di mana iblis menjanjikan kalian dengan kefakiran, wa ya'murukum bil fakhsya wallahu ya'idukum bil maghfirati minhu wa fadlah. Sesungguhnya syaitan, iblis laknatullah alaih, menjanjikan kalian dengan kefakiran, dengan kekurangan rezeki, sehingga kalian diperintahkan untuk berbuat haram, kekurangan kedudukan, kekurangan kasih sayang, dan yang lain-lainnya. Kemudian ketika kalian telah percaya dengan janji iblis ini, maka kalian akan diajak untuk berbuat fahisyah, berbuat keburukan, berbuat kejahatan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkannya. Wallahu ya'idukum maghfirata wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa fadla. Sesungguhnya Allah menjanjikan kalian ampunan darinya dan keutamaan darinya. Dan kita juga sudah digambarkan, diberikan gambaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana akhir dari janji iblis tersebut. Ketika seorang telah diputuskan, sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka, dan iblis mengkhianati mereka, berpaling dari mereka, dan berucap sebagaimana yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala syaitan lamma qudiyal amr
Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa'dukum fa'akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum wa ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asraktumuni min qabl walidzalimina lahum adzabun alim. Ketika seorang telah diputuskan, sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka, maka syaitan mengatakan, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang hak. Demikian pula aku menjanjikan kepada kalian janji, tetapi aku mengingkarinya. Janganlah engkau menyalahkanku pada hari ini, tetapi salahkan diri-diri kalian, karena sesungguhnya aku hanya menyeru dan kalian mengikuti saja. Pada hari ini aku tidak bisa menolong kalian, demikian pula kalian tidak bisa menolongku. Dan bagi orang-orang zalim, bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, fashallu 'ala nabiyyikum wa rasulikum Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa 'ala man ardahu minal khulafa'ir rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa man ittaba'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Tsumma i'lamu rahimakumullah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu alladzina sabaquna bil iman. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqih ahyana idza kanatil haya khairan lana wa tawaffana idza kanatil wafa khairan lana. Allahumma nas'aluka ridha ba'dal qadha. Allahumma nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'il mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyana bizinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Allahumma man arada biladana bisu'in fa asghilhum min nafsihi wa ja'al kaidahum fi nahrih wa ja'al makruhum makran alaihim ya qawiyyun ya aziz. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Tsumma ilamu rahimakumullah, innallaha wa malaikatahu innallaha ya'murukum bil adl wa nahakum 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi a'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkuruhu yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazid lakum fa aqimus shalah ra'akumullah.